Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Diah Alisa Yuniar dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Video kali ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Komunikasi, dan saya akan sedikit memaparkan tentang materi monitoring dan evaluasi program komunikasi. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung ke materinya. Pada materi bab 10 monitoring dan evaluasi program komunikasi ini terdapat 4 subbahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian monitoring dan evaluasi, yang kedua perbedaan monitoring dan evaluasi, yang ketiga arti penting evaluasi program komunikasi, dan yang terakhir proses dan tahap evaluasi program komunikasi. Langsung saja pembahasan untuk materi pertama itu pengertiannya. Monitoring itu merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, menilai ketercapaian tujuan, serta melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Nah, untuk evaluasi ini adalah proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai. Yang kedua ada perbedaan monitoring dan evaluasi. Perbedaan yang pertama, monitoring itu dilakukan saat program masih berjalan. Monitoring juga dilakukan pihak internal, dan monitoring hanya melihat keterlaksanaan program, faktor pendukung dan penghambatnya. Sedangkan evaluasi dilakukan ketika program masih berjalan ataupun program itu sudah selesai. Kemudian evaluasi dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal, dan evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh fakta atau kebenaran dari suatu program beserta dampaknya. Pembahasan selanjutnya tentang arti penting evaluasi program komunikasi. Ini evaluasi program komunikasi untuk kehumasan dengan dua alasannya sebagai berikut. Yang pertama itu dapat mempertahankan program kehumasan dan keberadaan bagian humas dalam perusahaan dengan menunjukkan nilai program humas bagi perusahaan. Yang kedua, adanya tuntutan manajemen perusahaan terhadap setiap bagian dalam perusahaan agar setiap pengeluaran sumber daya pada bidang apapun harus dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, ada proses dan tahap evaluasi program komunikasi. Ini menurut Granit dan Han tahun 1982, terdapat 5 langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi. Yang langkah pertama ada spesifik objektif, artinya membuat rumusan tujuan program spesifik dan dapat diukur. Yang kedua ada measure the objective, artinya melakukan pengukuran yang sudah dicapai dari program yang sudah dijalankan atas jabaran objektif atau tujuan. Selanjutnya collect and analyze data, mengumpulkan data dan mengukur efek yang dihasilkan sampel terpilih pada publik sasaran yang telah ditetapkan. Ada result to decision maker dan apply to result decision, itu menulis laporan tentang hasil program kepada pengambil keputusan yang nantinya hasil program harus diterapkan pada pengambilan keputusan.